Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mampir dan menonton video saya yang menceritakan tentang sejarah Islam. Semoga video yang saya berikan bermanfaat untuk kita semua dan menjadi ilmu yang berguna. Pada video saya kali ini, saya akan membahas sejarah Islam yang bertemakan air Zam-Zam. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut pembahasannya dan tonton videonya sampai habis. Apakah kalian pernah terpikir kenapa umat muslim sangat meyakini air Zam-Zam bukan sekedar air biasa, dan juga dianggap sebagai air yang suci bagi umat muslim? Air Zam-Zam adalah salah satu karunia terbesar yang Allah turunkan di bumi. Ia bukan sekadar sumber air, melainkan juga simbol keberkahan, doa yang terjawab, dan bukti kasih sayang Allah kepada hambanya. Sejarah Zam-Zam bermula sejak ribuan tahun lalu, jauh sebelum lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita ini dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan Allah untuk membawa istrinya, Hajar, dan putranya yang masih bayi, Ismail, ke sebuah lembah tandus di Hijaz. Lembah itu kelak dikenal sebagai Mekah. Saat itu, di sana tidak ada pohon, tidak ada manusia, dan bahkan tidak ada sumber air. Dengan penuh ketaatan, Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya di tempat yang gersang itu. Setelah memberikan sedikit bekal berupa kurma dan air, beliau berdoa, "Ya Rab, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu yang dihormati, agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, agar mereka bersyukur." Quran Surat Ibrahim 37. Hajar yang penuh iman sempat bertanya kepada Ibrahim, "Apakah ini perintah Allah?" Ketika Ibrahim menjawab, "Ya," Hajar pun merasa tenang dan yakin bahwa Allah tidak akan menelantarkan mereka. Beberapa hari kemudian, bekal yang mereka bawa habis. Air yang tersisa dalam kantong kulit sudah tidak ada. Hajar merasa sangat khawatir melihat bayi Ismail menangis kehausan. Dengan penuh kepasrahan, ia berlari mencari pertolongan. Hajar berlari dari Bukit Syafa menuju Bukit Marwah, lalu kembali lagi. Ia melakukannya berulang-ulang sampai 7 kali. Inilah asal mula ibadah sa'i yang dilakukan jamaah haji dan umrah hingga hari ini. Setelah upaya itu, Allah menunjukkan kuasanya. Dari tanah di dekat kaki bayi Ismail, memancar air yang jernih. Air itu keluar dengan deras, dan Hajar segera menampungnya. Ia bersyukur sambil berkata, "Zam, Zam, berkumpullah, kumpullah." Dari situlah nama Zam-Zam berasal. Hajar memberi minum Ismail, lalu juga meminumnya sendiri. Kehidupan mereka terselamatkan dengan izin Allah. Air Zam-Zam pun terus mengalir, tak pernah kering hingga hari ini, meski jutaan orang meminumnya setiap tahun. Beberapa waktu kemudian, kabilah Jurhum lewat di lembah tersebut. Mereka melihat burung-burung beterbangan, tanda adanya sumber air. Setelah mengetahui kebenarannya, mereka meminta izin kepada Hajar untuk tinggal di sana. Dengan demikian, lembah Mekah perlahan menjadi ramai. Dari situlah kota Mekah tumbuh. Air Zam-Zam menjadi pusat kehidupan, sumber rezeki, sekaligus magnet yang menarik orang-orang untuk menetap. Maka benar doa Nabi Ibrahim, lembah itu kemudian dipenuhi manusia dari berbagai penjuru. Zaman demi zaman berlalu. Sumur Zam-Zam terus dijaga oleh keturunan Ismail. Namun, pada suatu masa, sumur ini tertutup dan hilang dari pandangan. Allah menakdirkan bahwa kelak ia akan digali kembali. Menjelang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sumur Zam-Zam ditemukan kembali oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Ia bermimpi bahwa ada suara yang menyuruhnya menggali sumur tua di dekat Ka'bah. Setelah mencari-cari, ia menemukan bekas sumur Zam-Zam yang tertimbun. Abdul Muthalib menggali sumur itu hingga mengalir kembali air Zam-Zam yang penuh berkah. Orang Quraisy sempat menentang dan merasa berhak atas sumur tersebut. Namun, Abdul Muthalib bersikeras bahwa itu adalah warisan suci. Akhirnya, ia berhasil mempertahankannya. Sejak saat itu, air Zam-Zam kembali menjadi sumber kehidupan utama Mekah. Abdul Muthalib bahkan dikenal sebagai penjaga sumur Zam-Zam yang mulia. Kedudukan ini semakin menguatkan kehormatan keluarganya di tengah masyarakat Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil sudah mengenal air Zam-Zam. Beliau tumbuh di Mekah yang kehidupannya tidak lepas dari air tersebut. Bahkan dalam beberapa riwayat, saat peristiwa Syar Syadr, pembelahan dada,
oleh malaikat Jibril, dada Nabi Muhammad dibersihkan dengan air Zam-Zam. Seiring berjalannya waktu, Zam-Zam dikenal sebagai air penuh keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, air Zam-Zam itu sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Ia obat bagi segala penyakit. Hadis riwayat Ibnu Majah. Para sahabat dan ulama pun menaruh penghormatan besar pada Zam-Zam. Abdullah bin Abbas, misalnya, pernah berdoa ketika minum Zam-Zam, "Ya Allah, aku memohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala penyakit." Hingga kini, air Zam-Zam tetap mengalir tanpa henti. Padahal secara logika, sebuah sumur di lembah kering seharusnya cepat kering. Namun inilah mukjizat Allah, Zam-Zam terus memancarkan air jernih selama lebih dari 4.000 tahun. Jutaan jamaah haji dan umrah setiap tahun membawa pulang Zam-Zam sebagai oleh-oleh. Air itu menjadi penghubung spiritual antara Mekah dengan umat Islam di seluruh dunia. Setiap tetesnya menyimpan doa, harapan, dan keyakinan. Sejarah Zam-Zam adalah kisah iman, doa, dan kasih sayang Allah. Dari jeritan bayi Ismail dan kesabaran Hajar, lahirlah sumber kehidupan yang tak habis. Ia menjadi bukti nyata bahwa siapapun yang tawakal kepada Allah tidak akan ditelantarkan. Air Zam-Zam akan selalu menjadi saksi cinta Allah kepada hamba-hambanya. Terima kasih telah menonton video yang saya berikan kepada kalian. Jangan lupa subscribe dan tonton video di channel saya untuk mengetahui lebih banyak tentang sejarah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.